Alhamdulillahi ala ni'amihi al-dhahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iradah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita memulai program khotaman kitab Doaul Muslim min Sahihil Imamil Bukhari, di mana kitab ini merupakan satu kitab yang disusun oleh Syekh Mahir bin Yasin Al-Fahl. Di bab pertama yang dibahas dalam kitab itu berbunyi Kitabud Da'awat, kitab doa-doa. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan doa kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirina, mereka akan masuk ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran surah Ghafir ayat 60. Babun likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Bab, bagi setiap nabi mempunyai satu doa yang mustajabatun, doa yang pasti diijabah. Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Ismailu, telah menceritakan kepada kami Ismail, qala, ia berkata, haddatsani Malikun, Imam Malik telah menceritakan kepadaku, an Abi Zinad, dari Abi Zinad, anil A'raji, dari Al-A'raj, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, bagi setiap nabi itu ada satu doa yang mustajab, yad'u biha, yang apabila ia berdoa dengannya, wa uridu an akhtabi'a da'wati, dan aku ingin menyimpan doaku itu, syafa'atan li ummati fil akhirah, besar harapan sebagai syafaat bagi umatku kelak nanti di akhirat. Wa qala li khalifatu, dan khalifah berkata kepadaku, qala Mu'tamirun, Mu'tamir berkata, sami'tu abi, aku mendengar bapakku, an Anasin, dari Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullun nabiyyin sa'ala su'lan, setiap nabi itu akan meminta satu permintaan, au qala, atau bersabda, likulli nabiyyin da'watun, bagi setiap nabi itu ada satu doa, qadda'a biha, yang apabila ia berdoa dengannya, pastujiba, pasti diijabah. Faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah,
maka aku menjadikan doaku itu sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Asyarhu wal bayan, ma'anil kalimat. Tadi ada ungkapan kitabud da'awat, maka kata da'awat merupakan bentuk jamak dari lafaz dakwah, di mana dakwah itu tiada lain adalah su'alul abdi rabbahu tabaraka wa ta'ala. Seorang hamba meminta kepada Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Dan pada ayat surah Al-Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pada kita semua bahwasanya semua permohonan, semua doa, semua permintaan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahnya. Dan makna dari innalladzina yastakbiruna an ibadati, lafad ibadati di sini bermakna taati, yaitu sesungguhnya orang-orang yang bersombong diri tidak mau menaatiku, berdoa kepadaku, wa tauhidi dan memaha esakanku, balasannya adalah sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Adapun makna dakhirina, maka makna lafaz dakhirina saghirina haqirina dzalilina, yaitu dalam keadaan rendah, terhina dina. Lalu ada dua hadis yang dimunculkan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita semua, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha. Bagi setiap nabi itu mempunyai satu doa yang mustajab apabila ia berdoa dengannya. Maka yang membedakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi yang lainnya adalah wa uridu an akhtabi'a da'wati, dan aku ingin menyimpan doaku ini syafa'atan li ummati fil akhirah, sebagai syafaat bagi umatku kelak nanti di akhirat. Lalu doa yang dimaksud itu doa apa? Bukankah setiap para nabi itu mustajab dakwah, orang yang doanya pasti akan diijabah? Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari memberikan penjelasan yang dimaksud likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, yakni da'watal halaki li ummah, yaitu mendoakan kebinasaan terhadap umat. Maka doa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpannya besar harapan sebagai syafaat bagi umatnya kelak nanti pada hari kiamat. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hijrah ke Taif, lalu Nabi itu dilempari batu, bahkan wajah Nabi sampai memar dan terluka akibat lemparan batu tersebut. Maka apa yang terjadi? Datanglah malaikat dan berkata, wahai Muhammad, berdoalah engkau kepada Allah, niscaya aku akan himpitkan gunung ini kepada umat yang berlaku demikian kepada Nabiullah. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, sampaikanlah salam kepada Tuhanmu dan Tuhanku, berilah mereka hidayah, sebab mereka itu tiada lain adalah kaum yang belum mengetahui. Ternyata benar saja, di kemudian hari para penduduk Taif mereka masuk Islam, mereka meyakini
bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan ternyata besarnya harapan Nabi dibuktikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menggunakan doa tersebut, tapi Nabi menahan rasa sakit, tapi Nabi menahan rasa perih yang ada dalam hati dan tubuhnya semata-mata untuk mempertahankan doa ini agar tidak digunakan karena sayang terhadap umatnya. Nabi ingin menjadi orang yang bisa memberikan syafaat bagi umat-umatnya. Subhanallah, betapa luar biasa sekali kasih sayang Nabi kepada umatnya, sehingga wajar hal terakhir yang disebut oleh Nabi sebelum meninggal pun Nabi bersabda, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Fawaid hadis tiada lain, yang pertama adalah Imam Al-Bukhari memulai kitab da'awat dengan ayat ini, yang dimaksud adalah surah Ghafir ayat 60. Tiada lain menjelaskan keutamaan doa, tingginya martabat doa, dan keutamaan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta ketika Allah masih memudahkan kita untuk berdoa, memohon kebaikan di dunia dan di akhirat, ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Lalu doa itu ada beberapa macam. Yang pertama, doa itu ada dalam artian doaul ibadah, doa ibadah, dan yang kedua doaul mas'alah, dia itu doa permintaan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang yang berdoa kepadanya dengan pengijabahan. Sehingga bagi seorang hamba harus menghadirkan hati keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah akan mengijabah setiap doa-doanya. Yang kedua, ayat tersebut menunjukkan bahwasanya berdoa kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, hal itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dan Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sehingga barang siapa yang telah hilang darinya doa, niscaya dia akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan para nabi dengan menjadikan mereka itu orang-orang yang mustajab dakwah, yaitu orang yang diijabah doanya. Dan setiap nabi ada satu doa yang khusus, yaitu doa minta kehancuran umat. Nah, yang inilah Nabi Muhammad simpan besar harapan agar bisa menjadi syafaat bagi kita semua. Yang keempat, hadis ini menunjukkan betapa sempurnanya sifat kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Hal ini dibuktikan Nabi menyimpan doa itu. Yang kelima, hadis-hadis tersebut sebagai dalil apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya orang yang mati tidak dalam keadaan menyekutukan sesuatu dengan Allah,
maka sesungguhnya dia tidak akan kekal abadi di neraka walaupun dia memasukinya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, inilah bab pertama dalam program kajian khotaman kitab Du'aul Muslim min Sahihil Imamil Bukhari. Semoga menjadi amal soleh bagi kita semua dan semoga menjadi ilmu bermanfaat bagi guru-guru kami